Dan, kalau kami ketahuan, kami tidak akan melawan, kami akan lari. Kata Chu Feng. Lari. Raut wajah Dandan membeku. Chu Feng memberi tahu Dandan bahwa kekuatan rusa dewa telah dipulihkan. Mendengar hal itu, Dandan pun setuju, baiklah, kalau begitu kalau situasinya tidak benar, ayo kita lari. Oasis ini merupakan base camp Sekte Penjara, dan dipenuhi oleh orang-orang dari Sekte Penjara. Chu Feng tidak tahu apakah Sekte Penjara memiliki metode investigasi yang kuat, jadi dia tidak menggunakan metode observasi secara langsung. Bagaimanapun, mengandalkan identitasnya sebagai tetua Sekte Penjara, Chu Feng sebenarnya bisa bertanya secara terbuka. Segera mereka mengetahui lokasi reruntuhan Sekte Alam Zuwu, dan juga mempelajari dua informasi. Satu berita adalah bahwa reruntuhan Alam Zuwu telah dibuka dan orang-orang sekarang dapat memasukinya. Namun berita lainnya sangat buruk. Seorang komandan penjara dari Sekte Penjara menjaga pintu masuk ke Sekte Alam Zuwu dan tidak mengizinkan siapapun masuk. Aura yang dirasakan Chu Feng dipancarkan oleh komandan penjara. Namun, Chu Feng mengetahui bahwa komandan penjara ini bukanlah Xiahou Jue, melainkan seorang wanita. Namanya Wu Mahan Suang. Tapi sekarang aku sudah di sini, aku tidak bisa pergi begitu saja. Apapun yang terjadi, aku harus mencari tahu apa yang terjadi. Jadi, Chu Feng mengambil kesempatan itu untuk mendekat dan mendatangi sisa-sisa Sekte Alam Zuwu. Dari luar, reruntuhan Zuwu ini tampak seperti kota kuno, tetapi bentuknya aneh dan memancarkan nuansa ganjil. Kenapa kelihatannya dibangun dengan cara yang tidak lazim? Mungkinkah peninggalan Sekte Alam Zuwu ini palsu? Dandan bertanya. Dia merasa peninggalan ini terlihat sangat aneh dan sama sekali tidak sesuai dengan gaya Sekte Alam Zuwu. Meskipun bentuknya unik, ia mengandung aura unik Sekte Alam Zuwu. Chu Feng merasa bahwa dia tidak melakukan kesalahan. Relik ini konon yang paling sulit di antara beberapa reruntuhan lainnya. Jika Anda ingin membukanya lebih awal, dibutuhkan usaha yang lebih keras. Saat ini, peninggalan ini tidak memiliki penghalang pertahanan apapun, dan gerbangnya terbuka, memang terbuka. Meskipun sebagian besarnya mengandung tantangan, setidaknya bagian tersulit dalam membukanya telah diselesaikan, yang menghemat banyak tenaga. Lagi pula, Chu Feng mendengar bahwa ini adalah peninggalan yang bahkan Istana Suci Tujuh Alam tidak dapat dibuka. Chu Feng mengamati sambil mendekati reruntuhan. Apakah kamu mencari kematian? Namun tiba-tiba terdengar suara yang bernada memaksa dari dalam pintu. Desir. Chu Feng terkejut dan mundur beberapa meter, tetapi itu tetap saja merupakan hasil dari belas kasihan pihak lain. Itu suara wanita, nadanya dingin dan tanpa emosi. Dia pasti Wu Mahan Suang. Melihat ini, Chu Feng buru-buru membungkuk ke arah pintu. Tuan, saya dengar reruntuhan Sekte Alam Zuwu telah dibuka, jadi saya datang ke sini karena penasaran untuk melihatnya. Saya tidak bermaksud menyinggung Anda. Ini daerah terlarang, keluar dari sini. Suara Wu Mahan Suang terdengar lagi. Mereka tidak memberikan muka sedikit pun kepada lelaki tua dari Sekte Penjara itu hanya karena dia adalah komandan penjara, dan mereka bahkan tidak memperlakukannya sebagai manusia. Kenapa dia begitu sombong? Ratu ini akan masuk dan membunuhnya. Dandan tidak senang. Dia tidak akan membiarkan siapapun berbicara seperti itu kepada Chu Feng. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Dia memarahi Liu Kuangwang dari Sekte Penjara, bukan aku, Chu Feng. Dibandingkan dengan Dandan, Chu Feng tidak menganggapnya masalah besar dan hanya berbalik dan pergi. Yah. Apa yang kamu katakan tampaknya masuk akal. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, kemarahan Dandan berkurang banyak. Bagaimanapun, Chu Feng sekarang memang menyamar sebagai Liu Kuangwang, dan bukan Chu Feng. Hahaha, Pak Tua Liu, kamu dimarahi, kan? Aku bikin kamu penasaran. Kamu kan sudah tua, kenapa kamu masih labil? Namun tak lama setelah mereka pergi, sebuah suara rahasia terdengar. Chu Feng dengan cepat mengunci sasarannya, yang merupakan seorang lelaki tua dari Sekte Penjara tak jauh dari sana,
mengenakan topi kerucut dan juga seorang komandan penjara. Liu Kuangwang, ada yang bicara padaku. Ceritakan tentang hubungan kalian, atau aku akan menghukummu dengan pedang. Chu Feng buru-buru bertanya pada Liu Kuangwang dan menirukan suara yang baru saja diterimanya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Liu Kuangwang tidak berani mengabaikannya. Ia segera mengidentifikasi identitas pihak lain melalui suara lelaki tua yang ditiru Chu Feng. Pria bermarga Sun itu memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan Liu Kuangwang, jadi mereka adalah kenalan lama. Pada saat ini, lelaki tua dari sekte penjara telah mendekati Chu Feng. Ada apa, saudara Liu? Kenapa kamu mengabaikanku? Apakah kamu tidak senang dimarahi oleh Tuan Wu Ma? Orang tua dari sekte penjara bertanya berturut-turut. Tidak, mengapa aku harus tidak senang dengan teguran Tuan Wu Ma? Chu Feng cepat menjawab. Bagus. Ngomong-ngomong, kenapa kau ada di sini? Tanya lelaki tua dari sekte penjara. Saya datang ke sini untuk menjalankan misi. Setelah misi selesai, saya akan mampir untuk melihat reruntuhan sekte Zuwuji. Chu Feng berkata secara diam-diam. Hanya melihat dari kejauhan, jangan pernah berpikir tentang hal itu saat kamu masuk. Reruntuhan Zuwu ini sangat berguna. Tuan Wu Ma tidak mengizinkan siapapun memasuki reruntuhan Zuwu Jizong, jawab lelaki tua dari sekte Yu. Mendengar ini, Chu Feng merasa gelisah. Ia sudah menyadari bahwa gerbang itu adalah satu-satunya jalan masuk. Jika sekte penjara terus menolak masuk, Chu Feng tidak akan berdaya. Lagi pula, Wu Ma Hansuang berada tepat di pintu masuk, dan Chu Feng tidak yakin apakah dia bisa menyelinap masuk di bawah hidungnya. Namun tiba-tiba, raut wajah Chu Feng berubah, dia mendapati ada seseorang yang keluar dari sekte penjara. Orang ini juga dari sekte penjara. Sepertinya identitasnya sangat biasa, bahkan bukan komandan penjara. Orang seperti ini baru saja keluar pintu dengan penuh gaya. Pak Sun, bagaimana orang itu bisa masuk? Tanya Chu Feng buru-buru. Kenapa aku harus membandingkan diriku dengannya? Dia bukan orang biasa. Dia murid baru Master Wu Ma. Orang ini sangat kuat meskipun masih muda. Meskipun dia baru bergabung dengan sekte penjara sebentar, status dan posisinya tidak bisa dibandingkan dengan kita. Kata orang tua dari sekte penjara. Aku mengerti. Chu Feng mengangguk sedikit. Tetapi pada saat ini, Chu Feng menemukan bahwa tatapan pria itu tertuju pada mereka. Sudah kubilang untuk menjauh dari sini, apa kau tak mendengarku? Orang yang berbicara adalah seorang wanita. Suaranya agak mirip dengan Wu Ma Hansuang. Dia adalah tipe orang yang dingin dan tanpa emosi. Ayo pergi sekarang. Melihat hal ini, Sun Tua, sipir penjara, buru-buru membungkuk dan memberi hormat. Jelas sekali ia sangat takut pada wanita itu. Chu Feng juga memberi hormat dan bersiap pergi bersama Old Sun. Namun, sesaat kemudian, suara wanita itu terdengar lagi, tetapi kali ini disampaikan secara diam-diam. Namun kata-katanya membuat Chu Feng merasakan kulit kepalanya kesemutan dan rambutnya berdiri tegak. Chu Feng, kamu sangat berani, beraninya kamu datang ke sini.